Kami tarik intinya di sini bahwa bagaimana supaya polisi 420 itu ikut semua, ikut andil untuk melakukan peserta zakat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa arti zakat itu sendiri tadi dijelaskan oleh Bapak Prof bahwa sesungguhnya adalah sebagai membersihkan diri. Ya, kita tahu bahwa mungkin selama ini ada karena sebagian rezeki yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik orang lain juga sebagian. Arti zakat itu adalah pertumbuhan. Jadi jangan kita mengatakan bahwa kita berzakat itu uang kita keluar sebagian. Padahal sesungguhnya itu makin bertambah. Karena kadang-kadang rezeki itu kan kita tidak tahu dari mana asalnya, ya. Kita tidak tahu, tidak sangka-sangka tiba-tiba dari rezeki. Kenapa? Kalau kita banyak berzakat, banyak bersedekah. Sedekahnya dalam menerima gaji dari kepolisian, kemudian sebagian kita infakkan atau sebagian kita sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Sehingga antara masyarakat dengan polisi kita harapkan saling mendukung, saling bersinergi. Artinya kita juga memperhatikan kepada masyarakat kita yang memang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat muslim perlu meyakini bahwa segala tuntunan yang dibawa oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah semata-mata untuk kebaikan dalam hidup kita dunia akhirat. Itu semua itu. Apakah kita sudah memahami atau belum memahami, yakin. Karena Tuhan berkata di dalam Al-Quran tentang Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat buat alam semesta. Oleh karena itu ajaran yang dibawa ini pasti rahmat. Sisa menjadi masalah buat kita karena akal kita, perasaan kita tidak selamanya sejajar di dalam memahami adanya ajaran itu sebagai rahmat. Termasuklah katakan zakat dibanding dengan haji. Masyarakat kita begitu menggebu-gebu untuk haji. Ada yang tiap tahun umrah. Tapi dipertanyakan zakatnya di mana? Zakatnya ini karena belum memahami betul bahwa ini juga amat, malah ini lebih besar daripada berhaji. Itu karena haji itu hanya sekali wajibnya seumur hidup. Sekali wajibnya seumur hidup. Sementara zakat ini tiap tahun. Tiap tahun. Kalau padi umpamanya empang tiap panen. Burung walet tiap panen. Ya, tapi yang namanya gaji ini tiap bulan. Sebenarnya itu semestinya per tahun, tetapi karena penerimaannya juga per bulan, maka pengeluarannya juga per bulan supaya tidak menyulitkan, tidak memberatkan. Tapi haji itu sekali seumur hidup wajibnya. Tapi itulah, ya, zaman kita lebih gandum untuk umrah sampai tertipu-tipu dalam melaksanakan umrah ini. Ya, padahal zakat ini luar biasa. Karena di dunia Tuhan akan kembangkan harta kita. Tuhan akan kembangkan. Jadi di samping deposito untuk akhirat, memang di dunianya ini berkembang. Karena itu sudah terjadi pada diri saya. Yang awalnya hanya dengan 2 juta saya mengeluarkan, lalu sekian tahun ini sebagai pengurus zakat, karena setiap tahun itu sudah sampai 20 juta. Itu kelipatannya itu yang dikeluarkan. Itu bagaimana Tuhan yang atur. Saya katakan jangan tanya Tuhan bagaimana caranya, kalau Tuhan Maha Kuasa dalam hal itu. Ya, kalau macam PNS umpamanya ada lagi gaji tambahan, ada macam-macam, Tuhan punya kuasa atur, ada dari lain-lainnya. Ada dari lain-lainnya. Itu tadi 4 makna dari kata zakat saja mempunyai 4 makna. Oleh karena itu orang yang sudah memahami betul dan yakin ini, bukan dia dicari oleh pengurus zakat, dia mencari pengurus zakat. Kapan ada hartanya yang sudah semestinya dia zakat, dia cari ini saya punya zakat, tolong diterima. Ya, tolong diterima. Jadi makanya itu satu kebiasaan di rumah itu, kalau ada tamu datang jam-jam 12 itu, insya Allah kita kasih makan. Kalau hanya sampai 3 orang belum bergerak periuk itu, kalau hanya sampai 3 orang baru bergerak, apa yang ada di situ? Ya, cuma barakat Tuhan. Barakat. Iya.
Dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita sehingga lancar untuk bersih, lancar bersih. Dan kalau dia sudah rasakan itu tadi yang terjadi, dia akan cari itu penerusnya. Kapan sudah tiba saatnya untuk mengeluarkan, dia cari dan takut karena apa? Ya, siapa tahu umpamanya kalau ada zakat yang harus dikeluarkan lalu tidak tiba-tiba Tuhan memanggil dan ada itu ahli warisnya tidak tahu bahwa ada hal begini, menjadi beban buat dia di dalam kubur. Menjadi beban di dalam kubur. Makanya orang yang sudah memahami dia takut itu kalau ada yang sudah wajib keluar lalu tidak dikeluarkan, karena itu ya, pertama kebaikan yang dia harapkan di sana dapat, di sisi lain itu dia takut sebenarnya. Oleh karena itu masyarakat baru, ya mari kita jadikan baru ini sebagaimana orang Jerman mengatakan, ya Deutsch ist über alles, maka kita baru mengatakan baru ist über alles, baru di atas segala-galanya, walaupun kecil tapi berkah insyaallah. Saya kira demikian.